Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai aspek pemasaran. Aspek yaitu cara memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, dan proses. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan barang maupun jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kemudian, pengertian pemasaran secara yang ditemukan oleh Philip Kotler, yaitu suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang ia butuhkan dan dia inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Baik, materi selanjutnya ialah aspek pemasaran. Analisis kelayakan dari aspek ini yang utama adalah penentuan segmen. 1. Penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya. 2. Kajian untuk mengetahui konsumen potensial seperti perihal sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk. 3. Menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang akan dilaksanakan. Materi selanjutnya, pasar sasaran. Pasar sasaran atau target market adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Dalam menerapkan pasar sasaran terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, penempatan produk. Yaitu bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran atau marketing mix tersebut atau biasa yang disebut dengan 4Ps adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Kedua, strategi harga. Ketiga, strategi penyaluran atau distribusi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah strategi promosi. Marketing mix yang dijalankan harus sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaannya. Selanjutnya, sistem pemasaran. Dalam sistem pemasaran, terdapat beberapa faktor yang saling tergantung dan saling berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran. Yang kedua, sesuatu barang, jasa, ide orang yang sedang dipasarkan. Yang ketiga, pasar yang dituju. Yang keempat, para perantara yang membantu dalam pertukaran arus antara organisasi pemasaran dan pasarnya, antara lain pengecer, pedagang besar, agen pengangkutan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor-faktor lingkungan seperti faktor demografi. Materi selanjutnya yaitu peranan pemasaran. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial sehingga konsumen dapat memperoleh kebutuhan atau keinginan mereka melalui permintaan, penawaran, dan penukaran nilai suatu produk antara penjual dan pembeli. Yang pertama, kebutuhan, yaitu segala kebutuhan dasar manusia baik untuk minum, makan, pakaian, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, keinginan, yang merupakan kondisi lebih khusus dari kebutuhan, misalnya minuman ringan, makanan bergizi, pendidikan tinggi, dan lainnya. Yang terakhir, permintaan, yaitu akumulasi kebutuhan atau keinginan yang potensial untuk digarap, misalnya makanan, perumahan, pendidikan, dan lainnya. Materi selanjutnya, strategi pemasaran. Perbedaan pengertian antara istilah, strategi, tujuan, dan taktik adalah: yang pertama, tujuan. Tujuan perusahaan adalah memberikan kepuasan kepada pembeli dan masyarakat yang lain
dalam pertukarannya untuk mendapatkan sejumlah laba atau perbandingan antara penghasilan dan biaya yang menguntungkan. Yang kedua, strategi. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Strategi dibuat berdasarkan suatu tujuan. Yang ketiga, taktik. Taktik adalah tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Jika manajemen sudah merumuskan tujuan dan strateginya, maka ia berada dalam posisi untuk menentukan taktik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.